Baiklah, selamat pagi semuanya. Pagi. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil desain penelitian saya yang berjudul Kajian Etnomatematika dalam Budaya Suku Dayak Seberuang, Kabupaten Kapuas Hulu. Langsung saja ke latar belakang. Perkembangan ilmu pengetahuan dan perkembangan budaya masyarakat dalam kehidupan sehari-hari tidak terlepas dari unsur-unsur matematika. Matematika dan budaya merupakan dua komponen yang berkaitan erat dengan kehidupan manusia. Matematika sebagai ilmu pengetahuan digunakan dalam proses penyelesaian masalah kehidupan sehari-hari, sedangkan budaya merupakan suatu pola aktivitas yang dilakukan oleh suatu kelompok masyarakat tertentu yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tanpa disadari, banyak dari aktivitas kehidupan sehari-hari yang melibatkan matematika di dalamnya. Dengan kata lain, matematika terwujud dari aktivitas yang dilakukan manusia. Sedangkan wujud dari budaya adalah segala bentuk rangkaian tindakan dan aktivitas manusia yang berpola. Keterkaitan antara matematika dan budaya itu sendiri dikenal dengan etnomatematika. Menurut Shirley tahun 2012, bidang etnomatematika yaitu matematika yang timbul dan berkembang dalam masyarakat dan sesuai dengan kebudayaan setempat merupakan proses pembelajaran dan metode pembelajaran. Salah satu tujuan dari pembelajaran matematika adalah mempersiapkan anak agar dapat menerapkan matematika dan pola pikir matematika dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, kompetensi inti pembelajaran matematika adalah memahami pengetahuan baik itu faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahu terhadap nilai pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya terkait dengan fenomena dan kejadian tampak nyata. Berdasarkan kompetensi pelajaran yang harus dikuasai siswa tersebut, maka siswa dituntut tidak hanya sekedar menguasai pengetahuan, tetapi juga budaya yang terkait dengan fenomena tampak nyata. Namun dalam proses pembelajaran di sekolah, siswa masih menganggap matematika sebagai mata pelajaran yang sulit. Nah, ini mengakibatkan rendahnya prestasi belajar siswa. Banyak faktor yang menimbulkan anggapan tersebut. Satu di antaranya yaitu pembelajaran di sekolah yang terlalu bersifat formal dan kaku. Juga metode yang masih digunakan guru dan pembelajaran yaitu metode ceramah yang terpusat pada buku saja. Akibatnya, siswa menjadi kurang kreatif karena tidak terbiasa terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Para guru mungkin sering lupa bahwa siswa telah memiliki pengetahuan matematika informal yang diperolehnya dari kehidupan masyarakat atau lingkungan sekitarnya. Pengetahuan informal ini seharusnya dapat dimanfaatkan oleh guru dalam menunjang proses pembelajaran di sekolah. Seperti yang dikemukakan oleh Barton pada tahun 1996, bahwa pembelajaran matematika akan lebih efektif apabila contoh yang diambil dari konteks budaya daerah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Kemudian dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dimpudus, eksplorasi etnomatematika sebagai bahan ajar pada kebudayaan suku Dayak Kutai Barat menemukan bahwa siswa memberikan respon positif terhadap pembelajaran matematika berbasis budaya setempat. Kemudian Sylvia juga melakukan eksplorasi etnomatematika pada gelang manik khas Dayak Kalimantan juga menemukan adanya konsep matematika di dalamnya, baik itu dari proses merangkai manik-manik maupun hasil bentuk akhir produk. Kemudian kajian etnomatematika pada kebudayaan masyarakat suku Dayak Desa yang dilakukan oleh Albertus Yogo Prayitno pada tahun 2020 menemukan bahwa terdapat unsur dan konsep matematika dalam aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat suku Dayak Desa. Nah, dari eksplorasi yang telah dilakukan beberapa penelitian tersebut menunjukkan bahwa banyak sekali kebudayaan masyarakat suatu daerah tertentu yang mengandung unsur dan konsep matematika. Oleh karena itu, di sini peneliti memilih judul Kajian Etnomatematika dalam Budaya Suku Dayak Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu. Dan yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini adalah dengan mengkaji konsep-konsep matematika yang terkandung dalam budaya masyarakat suku Dayak Seberuang secara spesifik berdasarkan pemikiran Bishop, yaitu aktivitas manusia yang bersentuhan dengan budaya merupakan fenomena matematika yang terdiri dari 6 kegiatan mendasar, yaitu membilang, mengukur, menentukan letak, mendesain permainan tradisional, dan penjelasan. Berdasarkan ulasan latar belakang yang sudah dipaparkan,
Maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut. Yang pertama, apa saja aktivitas masyarakat suku Dayak Seberuang yang mengandung konsep matematika? Kemudian yang kedua, bagaimana konsep matematika yang terdapat dalam budaya masyarakat suku Dayak Seberuang dikaji berdasarkan 6 aktivitas etnomatematika yang dikemukakan oleh Bischoff. Nah, berdasarkan rumusan masalah sebelumnya, maka dapat disimpulkan tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, mengkaji aktivitas masyarakat suku Dayak Seberuang yang mengandung konsep matematika. Kemudian yang kedua, mendeskripsikan konsep matematika dikaji berdasarkan 6 aktivitas etnomatematika yang dikemukakan oleh Bischoff dalam budaya masyarakat suku Dayak Seberuang. Kemudian, manfaat penelitian. Yang pertama itu, bagi masyarakat suku Dayak Seberuang, dapat mengetahui aplikasi matematika dalam aktivitas kebudayaan. Bagi masyarakat umum, dapat menambah wawasan mengenai hubungan konsep matematika dengan aktivitas etnomatematika dalam budaya masyarakat suku Dayak Seberuang. Kemudian bagi guru, penelitian ini diharapkan dapat menjadi alternatif pembelajaran matematika agar pembelajaran di kelas lebih bervariatif. Kemudian bagi siswa, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan minat belajar dan menumbuhkan rasa ingin tahu terhadap pembelajaran matematika. Bagi peneliti, manfaat penelitian ini dapat memberikan jawaban dari permasalahan yang diteliti dan menambah wawasan penelitian akan pembelajaran matematika berbasis budaya. Kemudian bagi peneliti lainnya, penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber referensi untuk melakukan penelitian sejenis. Kajian teori. Kajian teori yang pertama itu adalah etnomatematika. Menurut Rosa, etnomatematika mencoba untuk menghubungkan gagasan dan prosedur matematika yang tumbuh dan dalam praktik lokal kehidupan masyarakat. Kemudian menurut Thun pada tahun 2014 berpendapat bahwa etnomatematika adalah studi yang mempelajari hubungan matematika dan budaya. Dengan ide matematika tersebut, pengetahuan matematika yang ada dapat diperkaya. Kemudian Bischoff juga menjelaskan bahwa dalam etnomatematika itu terdapat 6 aktivitas mendasar, yaitu menghitung atau membilang, aktivitas menempatkan atau locating, kemudian mengukur atau measuring, kemudian mendesain atau designing, kemudian bermain atau playing, dan menjelaskan atau explaining. Kemudian pembelajaran matematika. Rahman pada tahun 2014 berpendapat bahwa pembelajaran matematika tidak hanya berfungsi melatih mental siswa untuk memecahkan masalah secara kritis, logis, cermat, dan tepat, tetapi juga untuk membentuk kepribadian siswa yang menerapkan matematika dalam kehidupan nyata. Jiktani tahun 2016 juga mengemukakan bahwa pembelajaran matematika dirancang untuk membantu siswa mempelajari konsep, prinsip melalui partisipasi aktif sehingga mereka memperoleh pengalaman dan melakukan eksperimen, sehingga mereka dapat menemukan konsep dan prinsip sendiri. Siswa harus memiliki kesempatan untuk bertindak sebagai pemecah masalah. Dengan demikian, siswa diharapkan mampu memahami konsep dalam bahasa mereka sendiri, sehingga pembelajaran matematika dapat dikaitkan dengan benda-benda budaya setempat. Kemudian budaya suku Dayak Seberuang. Suku Dayak Seberuang merupakan salah satu subsuku Dayak yang terdapat di Kecamatan Seberuang. Di Kecamatan Seberuang, Kabupaten Kapuas Hulu, suku Dayak terbagi menjadi 3 subsuku, yaitu suku Dayak Seberuang, suku Dayak Kantu, dan suku Dayak Suaid. Nah, pengelompokan suku-suku tersebut berdasarkan wilayah atau desa. Setiap subsuku di Kecamatan Seberuang tersebut memiliki perbedaan seperti penggunaan bahasa dan aturan-aturan adat istiadat masing-masing subsuku. Aturan-aturan yang berlaku dalam masing-masing subsuku Dayak di Kecamatan Seberuang itu tertuang dalam buku hukum adat masing-masing suku. Budaya suku yang terdapat pada suku Dayak Seberuang itu meliputi menganyam manik-manik, memahat senjata tradisional, tradisi gawai Dayak, permainan tradisional, bercocok tanam, motif pada pakaian adat, dan lain-lain. Kemudian metode penelitian.
Pendekatan penelitian yang digunakan di sini yaitu pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Kemudian jenis atau metode penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian etnografi. Etnografi adalah jenis penelitian kualitatif yang digunakan untuk meneliti masalah-masalah yang berkaitan dengan budaya. Kemudian subjek penelitian pada penelitian ini yaitu ketua adat, para tetua adat, dan masyarakat yang berkaitan langsung dengan objek penelitian. Prosedur penelitian itu berangkat dari pendahuluan, kemudian membuat instrumen penelitian, validasi instrumen, mengumpulkan data, analisis data, mendeskripsikan data, menarik kesimpulan, kemudian menulis hasil penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu ada observasi dan wawancara. Kemudian instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu peneliti, gambar observasi, dan pedoman wawancara. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data, menarik kesimpulan, atau verifikasi. Baiklah, mungkin dari paparan yang sudah saya jelaskan, mungkin teman-teman ada pertanyaan, saya persilahkan. Saya dulu. Ananda aja duluan. Ananda Prayoga, saya persilahkan. Oke, kalau gitu saya izin bertanya. Untuk yang pertama, apakah alasan peneliti mengambil judul tersebut? Untuk yang kedua, apakah kaitan rumusan masalah dengan latar belakang peneliti? Yang ketiga, bagaimanakah cara peneliti meneliti subjek dalam penelitian ini? Baiklah, terima kasih kepada Ananda Prayoga yang sudah mengajukan beberapa pertanyaan. Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu apakah alasan peneliti memilih judul penelitian ini? Yang pertama itu saya memang tertarik untuk meneliti kebudayaan-kebudayaan, baik itu berupa benda maupun artefak atau kerajinan yang berkaitan dengan matematika, dan ternyata setelah saya mencari dan membaca beberapa jurnal yang berkaitan dengan hal tersebut, misalnya tadi pada jurnal eksplorasi matematika sebagai bahan ajar yang dilakukan oleh Arinje Dimpudus tahun 2019 pada kebudayaan suku Dayak Kutai Barat menemukan bahwa siswa memberikan respon positif terhadap pembelajaran matematika berbasis budaya. Kemudian penelitian dilakukan oleh Sylvia tahun 2021 dalam mengeksplorasi etnomatematika pada gelang manik-manik khas Dayak Kalimantan juga menemukan adanya konsep matematika di dalamnya, baik itu dari proses merangkai manik-manik maupun hasil bentuk akhir dari produk. Penelitian lainnya itu kajian etnomatematika pada kebudayaan masyarakat suku Dayak Desa yang dilakukan oleh Albertus Yogo Prayitno tahun 2020 menemukan bahwa terdapat unsur dan konsep matematika dalam aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat suku Dayak Desa. Nah, dari beberapa penelitian tersebut menunjukkan bahwa banyak sekali kebudayaan masyarakat suatu daerah tertentu yang mengandung unsur atau memiliki konsep matematika. Oleh karena itu, saya mengambil judul penelitian kajian etnomatematika dalam kebudayaan suku Dayak Seberuang di Kabupaten Kapuas Hulu. Nah, kenapa saya memilih peneliti kebudayaan suku Dayak Seberuang ini? Karena memang belum ada peneliti sebelumnya yang meneliti atau mengkaji kebudayaan suku Dayak Seberuang ini. Baiklah, apakah sudah jelas Ananda Prayoga untuk pertanyaan yang pertama? Ya, sudah jelas. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, itu, apa kaitan rumusan masalah dan latar belakang penelitian?
Yang pertama dari latar belakang yang sudah saya paparkan tadi mengenai penelitian-penelitian terdahulu. Itu menunjukkan adanya kaitan antara pola tingkah laku atau kebudayaan dari suatu kelompok masyarakat dengan unsur atau konsep matematika. Maka berangkat dari hal tersebut, saya merumuskan pada penelitian ini, rumusan masalah yang pertama itu apa saja aktivitas masyarakat suku Dayak Sebuang yang mengandung konsep matematika, di mana rumusan ini nanti untuk mengetahui apa saja sih aktivitas ataupun pola tingkah laku masyarakat suku Dayak Sebuang yang memiliki atau berkaitan dengan konsep matematika. Kemudian yang kedua itu dari latar belakang yang sudah saya paparkan juga, bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan perkembangan budaya masyarakat dalam kehidupan sehari-hari itu tidak terlepas dari unsur matematika. Nah, matematika dan budaya merupakan dua komponen yang berkaitan erat dengan kehidupan manusia. Menurut Bishop, kaitan antara matematika dan budaya itu disebut dengan istilah etnomatematika. Nah, hal itu juga diperkuat dengan pendapat Shirley bahwa bidang etnomatematika yaitu matematika yang timbul dan berkembang dalam masyarakat dan sesuai dengan kebutuhan setempat merupakan proses pembelajaran dan metode pembelajaran. Kemudian Bishop mengelompokkan lagi konsep etnomatematika itu menjadi 6 aktivitas fundamental etnomatematika yang terdiri dari membilang, mengukur, menentukan letak, mendesain permainan tradisional, dan penjelasan. Oleh karena itu, saya merumuskan rumusan masalah yang kedua itu bagaimana konsep matematika yang terdapat dalam budaya masyarakat suku Dayak Seberuang dikaji berdasarkan 6 aktivitas etnomatematika yang dikemukakan oleh Bishop. Bagaimana Ananda Prayoga, apakah sudah jelas? Ya, sudah jelas. Baiklah, untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara peneliti memilih subjek penelitian? Peneliti di sini menggunakan teknik penentuan subjek dengan kriteria tertentu atau yang disebut dengan purposif, karena peneliti ingin mengidentifikasi hal-hal khusus dari topik penelitian. Nah, selain itu, teknik purposif ini juga berguna untuk menentukan subjek yang memenuhi kriteria penelitian yang akan dilakukan, yaitu terkait dengan kebudayaan suku Dayak Seberuang. Jadi, kriteria utama dari subjek penelitian itu adalah memang orang-orang yang berhubungan langsung dengan objek penelitian yang akan diteliti. Nah, dalam hal ini subjek penelitian yang tepat itu yaitu ketua adat, para tetua adat, dan masyarakat yang berkaitan langsung dengan objek penelitian. Apakah sudah jelas, Yoga? Sudah ya, ini dari jawaban-jawaban di atas sudah jelas. Baiklah, terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya? Izin, saya ingin bertanya. Ya, Yubel, silakan. Baik, saya ingin bertanya. Yang pertama, apa sih menariknya judul penelitian yang Anda lakukan? Baiklah, mungkin akan langsung saya jawab untuk pertanyaan yang pertama. Oke, baik. Apa menariknya judul penelitian saya ini? Menurut saya yang menarik dari penelitian saya ini yaitu kita dapat menemukan sesuatu hal yang baru dari keterkaitan antara suku Dayak Seberuang ini dengan suatu konsep matematika. Karena memang tadi saya sudah jelaskan juga bahwa belum pernah ada penelitian sebelumnya yang melakukan peneliti atau mengkaji apa saja unsur-unsur matematika yang terdapat dalam kebudayaan suku Dayak Seberuang ini. Itu menurut saya yang menarik dari penelitian saya ini. Bagaimana, Yubel? Baik.
Makasih. Terus saya punya pertanyaan selanjutnya. Yang selanjutnya, apakah metode penelitian yang digunakan peneliti sudah tepat? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, itu apakah metode penelitian yang saya gunakan itu sudah tepat. Jadi, metode atau jenis penelitian yang saya gunakan di sini yaitu metode penelitian etnografi. Etnografi adalah jenis penelitian kualitatif yang digunakan untuk meneliti masalah-masalah yang berkaitan dengan budaya. Nah, selain itu, dijelaskan juga bahwa etnografi adalah prosedur penelitian kualitatif untuk menggambarkan, menganalisis, dan menafsirkan unsur-unsur hasil kebudayaan seperti pola perilaku, kepercayaan, dan bahasa yang berkembang dari waktu ke waktu dan dipraktikkan oleh kelompok berbudaya. Nah, penelitian ini menggunakan jenis pendekatan etnografi karena akan mengkaji konsep-konsep matematika dalam aktivitas budaya masyarakat suku Dayak Seberuang dengan mengidentifikasinya berdasarkan teori etnomatematika yang dikemukakan oleh Bissell. Nah, berdasarkan definisi dan tujuan dari penelitian ini, maka menurut saya pemilihan metode penelitian ini etnografi sudah tepat. Bagaimana, Yubel? Baik, terima kasih atas jawabannya. Terus saya punya satu pertanyaan terakhir. Bagaimana cara peneliti mendapatkan data penelitiannya? Baiklah, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga, itu bagaimana cara peneliti mendapatkan data. Di sini peneliti mengumpulkan data itu dengan teknik pengumpulan data, observasi, dan wawancara. Di mana tujuan dari observasi ini adalah untuk mengidentifikasi konsep-konsep matematis pada aktivitas masyarakat suku Dayak. Kemudian nanti observasi yang akan dilakukan itu berupa observasi langsung dan tidak langsung. Observasi langsung ini dilakukan dengan mengamati bangunan-bangunan maupun benda-benda di daerah penelitian. Kemudian observasi tidak langsung dalam penelitian ini dilakukan dengan mengamati proses acara atau ritual suku Dayak Seberuang. Nah, saat observasi berlangsung, nanti akan diambil foto dan rekaman video sebagai bukti dan mempermudah analisis data. Kemudian, pengumpulan data secara wawancara. Wawancara yang akan digunakan nanti adalah jenis wawancara bebas terstruktur, yang berarti wawancara yang dilakukan sudah terencana dan berpacu pada pedoman wawancara yang sudah dibuat. Namun nanti apabila peneliti belum mendapatkan hasil yang diinginkan, maka peneliti dapat menambah beberapa pertanyaan di luar dari pedoman yang telah dibuat saat melakukan wawancara, sampai diperoleh hasil yang diinginkan sesuai dengan tujuan penelitian. Nah, aktivitas wawancara ini nanti juga direkam suara untuk mempermudah analisis data. Jadi, apakah penjelasan saya sudah jelas, Yubel? Baik, terima kasih kepada peneliti. Semua jawabannya sudah jelas. Baiklah, untuk yang lainnya apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada, presentasi ini akan saya tutup. Jadi terima kasih untuk teman-teman yang sudah bersedia hadir dalam presentasi ini. Dari presentasi yang sudah saya lakukan, saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang menyinggung perasaan teman-teman semuanya. Presentasi ini saya tutup. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.